Jadi selalu Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Subhanallah, ini kabar gembira luar biasa. Illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Menunjukkan Allah tidak ada yang lebih besar dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang melebihi ampunannya Allah. Makanya Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ketika iblis bersumpah di hadapan Allah, wa izzatika wa jalalik, demi kemuliaan dan demi kekuasaanmu, ya, la ughwiyannahum madamati al-arwahu fi ajsadihim. Saya akan terus menggelincirkan anak cucu Adam selama hayat masih dikandung badan mereka. Tapi Allah membalas, wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum ma damu yastaghfirun. Saya akan terus memberikan ampunan kepada mereka selama mereka masih meminta ampun dariku. Jadi ini dosa-dosa besar tadi yang kita sebutkan ini, Allah mengatakan kecuali orang yang bertaubat dengan syarat-syaratnya. Syarat taubat adalah al-iqla', meninggalkannya, yang kedua adalah an-nadam, menyesalinya, dan yang ketiga al-azmu alla ya'ud, yaitu berjanji dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya, dan masih banyak contoh yang lain dalam Al-Qur'an dosa besar, bahkan membunuh, ini tadi kita sebutkan. Bahkan Allah menyebutkan ashabul ukhdud dalam Al-Qur'an. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, membakar kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam khandak itu. Makanya disebut ashabul ukhdud, yang membuat parit khandak. Mereka membakar orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki dan perempuan karena keimanan mereka pada Allah. Ya, dan Allah mengatakan, "Tsumma lam yatubu." Kemudian mereka tidak bertobat. Berarti masih ada peluang untuk mereka diampunkan dosanya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tiada Tuhan kecuali Allah yang berhak disembah. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak berhenti dengan akidah dan perkataan itu, kata Allah, la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Ayat setelahnya Allah mengatakan, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Apakah mereka tidak mau bertobat dan beristighfar kepada Allah? Besarnya ini dosa tapi masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita bacakan tadi, ya, yang perompak itu, yang mengganggu jalannya orang. Ya, inna jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a, dipotong silang tangannya dengan kakinya, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard, atau diasingkan, diusir jauh-jauh, yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu kehinaan yang mereka dapatkan di dunia, wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ya, namun ayat setelahnya Allah mengatakan, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim, kecuali yang bertaubat sebelum kalian menetapkan dan menerapkan hukuman itu. Mencuri juga begitu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslah. Orang yang mencuri, laki-laki, perempuan, maka dipotong tangannya, hukuman di dunia, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayat setelahnya, siapa yang bertaubat dan baik setelahnya, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Jadi tinggal kita, ya ikhwan, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang bertaubat kepada Allah dan mengikutkan dengan amalan saleh, mereka akan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, keburukan-keburukan mereka akan digantikan dengan kebaikan, pahala di sisi Allah. Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwasanya karena dengan maksiatnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya petunjuk untuk bertaubat, sehingga dengan dosa itu menjadikannya semakin giat untuk mengerjakan amalan saleh dan semakin dekat dengan Allah. Dan inilah makna perkataan salah seorang salaf,
boleh jadi ada dosa yang memasukkan seseorang ke dalam surga, ya, dan sebaliknya ketaatan yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Kapan itu? Dosa yang memasukkan ke surga, ketika dia berdosa, dia menyesali, dia bertaubat, dan dia berusaha untuk menutupi dosanya dengan kebaikan dan amalan saleh, dia dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya orang yang taat, tertipu dengan ketaatannya, kemudian dia riya dan menyombongkan diri, maka tidak ada gunanya dari ketaatan yang dia lakukan itu. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba.